Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Hadir semua pada kesempatan pagi hari ini. Ustaz absen dulu ya. Fatimah Zahra, Halimah Sa'diah hadir? Hadir, alhamdulillah. Iis Sudiati hadir? Hadir. Lailatul Mukarramah hadir? Wah, alhamdulillah hadir semua. Pada pertemuan kemarin kita ingat Bu Guru menjelaskan tentang apa? Sombong. Ya, sombong. Masih ingat? Sombong secara bahasa dicetak dari bahasa Arab yang bunyinya? Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama dalil dilarangnya bersikap sombong. Dalil Al-Quran. Yuk baca ta'awudz pertama kali. Pada kesempatan kali ini anak-anakku, Ustazah ingin menjelaskan tentang ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah suatu sikap yang mengagumi diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang ujub ini timbul ketika dia merasa dirinya memiliki kelebihan tertentu yang tidak ada pada orang lain. Sehingga Ibnu Mubarak pernah berkata, perasaan ujub adalah ketika kita merasa memiliki kelebihan, kecintaan pada suatu karunia tanpa mengembalikan karunia tersebut atau keutamaan tanpa mengembalikan keutamaan tersebut kepada Allah. Hampir sama dengan sombong, tetapi ujub terlebih dahulu. Orang yang mempunyai sifat ujub akan jatuh ke jurang sikap sombong. Anak-anakku sekalian, faktor-faktor timbulnya ujub yang pertama, lalai memahami hakikat diri kita sebagai manusia. Yang kedua, mempunyai kecerdasan atau intelektual di atas rata-rata. Yang ketiga, selalu meraih kesuksesan. Yang keempat, kekuasaan. Bahaya-bahaya yang akan timbul dari sifat ujub antara lain, ujub ini bisa membatalkan suatu amal perbuatan. Kenapa? Karena seseorang yang ujub pahalanya akan gugur, akan sia-sia, karena Allah tidak menerima kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas. Oleh karena itu, orang yang ujub amal perbuatannya sia-sia. Kedua, orang yang ujub akan terjerumus ke dalam sifat ghurur. Apa itu ghurur? Ghurur itu tertipu, terperdaya. Kok bisa, Ustazah? Terperdaya. Orang yang kagum pada dirinya akan lupa melakukan introspeksi diri. Oleh karena itu, orang yang ujub bisa lupa, terperdaya. Bersamaan dengan perjalanan waktu, hal itu akan menjadi penyakit hatinya, dan pada akhirnya ia terbiasa meremehkan orang lain. Selanjutnya, bahaya sifat ujub adalah
akan cenderung mengumbar nafsu dan melupakan dosa-dosa dirinya sendiri. Bagaimana cara menanggulangi sifat ujub, anak-anakku? Yang pertama, kita harus melihat diri kita seperti apa hakikat kita sebagai manusia. Jadi jangan terlalu membangga-banggakan diri, jangan terlalu melihat kesuksesan diri. Saya yakin kesuksesan tanpa kita menjelaskan kepada orang lain toh sudah menilai kita dari kesuksesan kita. Jadi begitu pula sebaliknya, keburukan kita tanpa diceritakan, orang lain sudah tahu apa itu keburukan kita, sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, kita harus mengingat hakikat kita sebagai manusia. Contohnya kita di dunia atau sekarang sudah dewasa bisa sukses menjadi seorang public figure, seperti menjabat menjadi guru, kepala sekolah, kepala desa, dan lain-lain. Kita harus ingat, kita adalah timbul dari air hina, yaitu mani. Kita harus ingat, kita bukan diciptakan dari sesuatu yang wah kayak gitu, tapi dari air hina. Yang kedua, untuk menanggulangi sifat ujub, kita harus senantiasa ingat bahwa hidup di dunia ini hanya perjalanan yang spasinya sebentar. Kita akan kembali ke kampung yang kekal, yaitu akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia tanpa melirik akhirat itu akan sia-sia. Yang ketiga, kita harus senantiasa introspeksi diri. Jadi dengan introspeksi diri, banyak kemungkinan kita akan lebih baik. Kalau kita melupakan introspeksi diri, kita akan cenderung menilai orang lain. Selanjutnya, masih termasuk cara menanggulangi sifat ujub, kita harus banyak minta tolong kepada Allah, bukan orang lain. Karena kepada Allah kita tidak akan pernah dikecewakan. Selanjutnya, selalu memohon, selalu memperhatikan keadaan orang yang sedang sakit atau bahkan orang yang meninggal dunia. Seperti itu. Kita perhatikan dulu video berikut. Anak-anakku sekalian, Ustazah akan membentuk kelas ini menjadi 4 kelompok. Dengan kata lain, satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Kelompok A, B, C, D. 4 kelompok. Setiap kelompok harus mencari, lalu menulis dalil dilarangnya sifat ujub. Minimal 5.
bisa dari Al-Quran ataupun dari hadis. Yang kedua, setiap kelompok mencari atau mengingat fakta yang pernah kalian alami mengenai sikap ujub dari sekitar kita selama ini, selama anak-anakku sekolah atau di rumah, yang diingat, yang bisa diceritakan. Atau kalau kita lupa, kita bisa mencari fiksi seperti film, kejadian-kejadian atau fakta di koran, bukan tentang fakta diri sendiri, pengalaman sendiri-sendiri, lalu kita tuangkan lewat tulisan berdasarkan bahasa kita sendiri. Paragraf 1 atau 2 lembar. Selanjutnya, setelah menemukan fakta tersebut, kejadian tersebut, berdasarkan pengalaman itu, anak-anakku setiap kelompok menulis apa dampak kejadian tersebut, uraikan dampaknya, dan Ustazah kasih waktu 15 menit dari sekarang. Siap anak-anakku? Alhamdulillah. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah, hasil diskusi kalian, ini kelompok ini sudah bagus, yang ini sudah bagus, yang ini sudah bagus. Kesimpulan saja, jadi kita hidup di dunia tidak boleh ujub, karena dengan ujub akan merusak citra kita sendiri. Dengan ujub juga kita akan masuk ke jurang kesombongan, lebih berat lagi. Istilah kalau ujub itu bisa disebut penyakit awal dari misal kanker. Jadi itu disebut terdeteksi awal. Kalau sudah kesombong itu sudah kronis, jadi penyakitnya sudah berat. Begitulah anak-anakku, semoga kita semua dengan pelajaran ini menjadi orang-orang yang dijauhkan dari sifat ujub. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.